Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmaniyah dengan NIM 3518104. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rancangan mini riset saya pada mata kuliah Keluarga Islam Ideal dengan tema penelitian yaitu bimbingan penyuluhan Islam dengan kasus korban pernikahan siri. Di sini saya ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu bagaimana hukumnya nikah siri. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri. Yang ketiga yaitu problem-problem apa saja yang menyertai pernikahan siri. Baik, setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Salah satunya ikatan yang telah diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan, yaitu melalui proses perkawinan. Proses perkawinan itu sendiri ialah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 21, yaitu perkawinan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Ya, maksudnya yaitu perkawinan yang diam-diam, yang dilakukan diam-diam, tidak diumumkan kepada khalayak ramai, atau perkawinan yang dilakukan yang tidak diketahui atau tidak tercatat dalam lembaga negara. Terus faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri? Yang pertama yaitu nikah siri dilakukan karena hubungannya tidak direstui oleh orang tua. Yang kedua yaitu nikah siri dilakukan karena hubungannya terlarang atau dalam perselingkuhan. Yang ketiga, faktor pernikahan siri dilakukan karena belum mendapat keturunan dari istri pertamanya. Yang terakhir yaitu pernikahan siri dilakukan karena dalih menghindari dosa karena zina. Terus pernikahan siri itu hukumnya sah atau gimana? Hukumnya itu sah di pandangan agama, tetapi tidak dicatat di kantor urusan agama menurut hukum negara, sehingga hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak mendapat jaminan secara penuh oleh negara. Problem-problem apa saja yang menyertai pernikahan siri? Yang pertama yaitu problem keluarga, yang kedua yaitu problem sosial dan psikologis, yang ketiga yaitu problem ekonomi dan studi, yang keempat yaitu problem hukum, yang kelima yaitu problem agama. Kritik dan saran. Selanjutnya kritik dan saran. Kritik dari saya yaitu sebaiknya jangan melakukan pernikahan siri karena itu merugikan bagi wanita dalam pernikahan siri. Karena pernikahan siri itu tidak ada jaminannya, tidak ada jaminan hukum atas hak-hak seorang istri.
Jadi jika suami eh, apa namanya tidak menafkahi seorang istri, maka seorang istri tidak bisa menuntut kepada hukum bahwa seorang suaminya itu telah telah melanggar hak-hak istrinya, seperti itu. Contoh lain, jika jika suaminya melakukan kekerasan rumah tangga, maka seorang istri juga tidak bisa menggugat seorang suami itu. Jadi saran saya sebaiknya mencatatkan perkawinan dengan isbat nikah agar tidak memicu timbulnya paradigma negatif dari masyarakat sekitar. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah pada dasarnya pernikahan siri dilakukan karena adanya hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri. Juga ada problem yang menyertai pernikahan siri. Yang paling nyata yaitu problem hukum, khususnya bagi seorang perempuan. Ada juga problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik, yang menimbulkan tekanan batin bagi pelaku. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan siri. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.